sinar mentari yang terbit pada waktu pagi hingga terbenam pada waktu siang, dan kasih setia Tuhan menggantinya dengan datangnya kawal malam hingga terbitnya matahari di ufuk timur sebagai satu rutinitas dan seterusnya siklus kehidupan. Kasih setia Tuhan, biar kesetiaan Tuhan mendasari kita. Itulah kepedulian Tuhan bagi kita. Allah mengerti, Allah peduli. Waktu selanjutnya kita serahkan pada Tuhan. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah Tidak dapat tak lain Tuhan yang kami dapat persembahkan kepada selain ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa pagi siang hari ini Tuhan, ada korban yang terbaik Tuhan, hidup kami Tuhan, sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Ini tiba saatnya Engkau membekali setiap kami dengan firman-Mu. Ubah setiap hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh Tuhan firman-Mu yang Kau sampaikan siang hari ini, Amen. seluruhnya Tuhan jatuh di tanah hati kami yang baik, Amen. berbuah nama-Mu dipermuliakan. Yes. Kami sepakat, kami sehati di dalam nama Yesus. Dalam nama. Oleh kuasa darah anak domba, Amen. pemerintah-pemerintah, Yes. penguasa-penguasa, Yes. penghulu-penghulu roh jahat di Amen. udara, kami ikat kuasa-Mu, kami runtuhkan, kami hancurkan di dalam nama Dalam Yesus nama Kristus, Tuhan. Yesus. Kami mengizinkan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan menghinggapi, memerdekakan Tuhan, beracara dengan leluasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur kalau hingga sampai saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Banyak kekurangan, banyak keterbatasan Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Yes. Urapi serta lidah mulut di Benar, kami Tuhan. untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Ucap syukur, pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati lebih lagi, mari sama-sama katakan Amin. silakan duduk saudara. Shalom, Shalom. yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari siang hari ini kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 1. Firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu bersekutu dengan Yesus. 1 Korintus, kita akan membacanya satu ayat saja. Korintus 1 yang akan kita baca ayatnya ke-9 saja, nanti saudara bisa membacanya secara keseluruhan di rumah biar meningkat waktu. Sudah ketemu? 1 Korintus ayat yang ke-9. Kamu katakan amin. Amin. Kita baca 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan
Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sekali lagi, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Haleluya. Bersekutu dengan Yesus. Katakan sama-sama 2, 3. Bersekutu dengan Yesus. Bersekutu dengan Yesus. Apa itu saudara, kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan Allah yang setia itu memanggil saudara dan saya, dipanggil untuk bersekutu, katakan bersekutu. Bersekutu. Bersekutu dengan Yesus. Tidak ada kata lain yang bisa kita berikan persembahan kepada Tuhan selain ucapan syukur kepada Tuhan. Dari sekian banyak manusia, ya, saudara dan saya adalah orang yang dipanggil, katakan dipanggil. Dipanggil. Kalau kemarin Pak Win menyampaikan firman dipanggil untuk, masih ingat? Sebenarnya banyak sekali WA yang masuk, Bu Ana sudah 2 minggu kok tidak ada khotbah. Yang pertama, yang kemarin itu sebelum Pak Win khotbahnya sempat putus di tengah jalan, makanya tidak saya upload. Dan yang kemarin Pak Win itu lebih keras suaranya, kipasnya daripada, terus gambarnya itu agak kecil, makanya tidak saya. Mudah-mudahan kali ini bisa bagus sehingga bisa memberkati teman-teman kita yang ada di rumah. Haleluya. Saudara bersyukur kalau siang hari ini tidak ada tempat lain tetapi berada di tempat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kali lagi saudara dan saya dipanggil untuk apa? Yaitu dipersekutukan, ya, dipersekutukan dengan anaknya. Siapa? Yesus Kristus. Dari sekian banyak manusia, saudara dan saya yang dipanggil, dikuduskan dan dibenarkan. Yang tadinya hidup sakal PDW, dikuduskan. Tidak ada satu orang pun yang benar. Saudara saya tidak benar, dikuduskan, dibenarkan. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan anaknya. Siapa? Yesus. Tuhan Allah yang setia itu menganugerahkan saudara dan saya untuk bersekutu dengan anaknya, ya, sehingga tidak ada kata-kata lain yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan selain ucapan syukur. Selain apa? Ucapan syukur. Seperti pujian mengatakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan, pujian lama, ya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan.
Siapa? Yesus Kristus. Bersekutu dengan Yesus, itulah yang akan kita kupas bersama-sama. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya di zaman-zaman akhir, di zaman-zaman yang semakin sulit, semakin tidak menentu ini, saudara dan saya didapati Tuhan tetap mengalami yang namanya persekutuan dengan Yesus. Satu kuncinya untuk saudara dan saya bisa menikmati, mengalami yang namanya bersekutu dengan Yesus, kuncinya yaitu sangat sederhana. Kuncinya ikuti Dia. Katakan sama-sama 2, 3. Ikuti Dia. Ayat yang ke-9 kita baca lagi. 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus, dengan cara dengarkan perkataannya, ikuti arahannya, meskipun seringkali tidak enak, tidak cocok ya buat saudara dan saya, tetapi ini cuma satu jalannya untuk saudara dan saya bisa menikmati yang namanya persekutuan dengan Yesus. Tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya ikuti arahannya, dengarkan perkataannya, sehingga saudara dan saya bisa mengalami yang namanya tetap bersekutu dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena zaman-zaman ini, zaman akhir ya saudara ya, kalau kita mendengar banyak sekali yang namanya nabi-nabi palsu sedang bermunculan, mengaku dia seorang nabi dan sebagainya, banyak sekali. Itu tandanya ini zamannya sudah tua. Kedatangan Tuhan Yesus sungguh teramat sangat dekat. Bahkan banyak sekali, sering kali kita dengar peramal-peramal itu bermunculan. Dan ironisnya yang sungguh-sungguh ya membuat saya itu kok bisa ya, katanya anak Tuhan itu sudah sekian puluh tahun, bahkan sejak lahir ya, kalau bahasa kasarnya sejak lahir dari kandungan ibu sudah berkata haleluya. Tetapi di zaman akhir ini banyak didapati Tuhan orang percaya masih percaya dengan yang namanya ramalan-ramalan. Bahkan saya pernah sempat dikirim, Bu, ini ramalan ini terjadi dengan Bu. Dengan senyuman, dengan kata-kata, ya, dengan nampak mengatakan terjadi dengan Bu, ramalan ini terjadi. Dari situ timbul pertanyaan, ya. Saudara dan saya ini dipanggil, katakan dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus, ikuti arahnya. Tidak ada cara lain ya. Ketika saudara dan saya melewati orang-orang sedang menggemakan peramal, mengaku sebagai nabi, saudara dan saya jangan ikut. Memang betul ya, seringkali ya aku tidak percaya Bu, tetapi aku cuma meneruskan. Saudara, hati-hati loh ya, saya katakan sekali lagi dengan kasih Tuhan, hati-hati, ini adalah zaman-zaman akhir. Jangan ikut-ikutan apa yang ada di tangan saudara dan saya dipakai, dipergunakan, keluar dari jalur Tuhan. Apa artinya Bu? Contoh HP ini ya, ketika saudara dan saya menerima berita-berita lamaran, jangan diteruskan, jangan disebarkan kepada teman-teman seiman kita. Nah, itu mah berita tidak benar. Nah, pertanyaannya, saudara dan saya ini menjadi pemberita apa? Pemberita firman, katakan pemberita firman. Pemberita firman. Dengan ya saudara meneruskan berita firman ini, kejadiannya benar. Saudara tanpa disadari ikut-ikutan menyebarkan yang namanya ramalan. Sekali lagi pertanyaannya, saudara dan saya adalah menjadi pemberita apa tadi? Firman, bukan pemberita ramalan. Ya, hati-hati, Tuhan sebentar lagi datang. Kita akan lihat kenapa Bu Ana ya, orang percaya bahkan sudah pelayanan kok percaya ya dengan yang namanya berita-berita ramalan itu.
dikatakan itu terjadi tenan deh Bu. Nah iya Bu, dikatakan itu benar-benar cocok Bu. Kita akan mendengar. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan sekalipun pintar ya dengan mukjizat yang dilakukan oleh iblis ya. Kita buka sebentar Keluaran 7, kita baca ayat yang ke-9 dan 11. Saudara, kedatangan Tuhan itu sungguh sangat ramah dekat ya. Hati-hati ya. Keluaran 7 yang ketemu boleh tolong dibacakan ayat 9 dan sampai 11. Keluaran 7 ayat 9 dan 11. Yang ketemu tolong dibacakan. Keluaran 7 ayat 9 sampai 11. 9 sampai 11. Benar firman Tuhan. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melempar tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Mereka pun ahli-ahli Mesir itu berbuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa yang barusan dibaca oleh Pak Wi, ini sudah gamblang, sudah sedang melo-melo. Nek yang namanya iblis dari sejak zaman dulu itu loh bisa membuat apa? Mukjizat. Jadi jangan kagum, jangan heran, ya. Dari sejak dulu itu loh, sing jenenge iblis bisa membuat mukjizat. Nah, Tuhan menyembuhkan, iblis berusaha juga bisa. Maka dari dengan kasih Tuhan, ya, jangan heran akan mukjizat yang dilakukan oleh iblis. Tetapi saudara dan saya kagum, heran dengan setiap mukjizat yang dilakukan oleh. Amin. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mulai sekarang kalau saudara dan saya menerima berita ramalan, meskipun hal itu benar kejadian, saudara dan saya dengan tegas harus berani berkata apa? Sejak dulu yang namanya iblis itu apa? Bisa membuat mukjizat. Haleluya. Tetapi saudara dan saya jangan kagum dengan mukjizat yang dibuat iblis. Saudara dan saya harus kagum dengan mukjizat yang dilakukan oleh dengan kasih Tuhan, ya. Itu biasa, ya. Nah, ramalan kadang-kala terjadi, ramalan kadang-kala cokro, itu biasa, ya. Karena sejak dulu iblis itu kepingin menyamai yang namanya Tuhan. Sekali lagi ini zaman akhir, ya, iblis dengan kerja kerasnya melakukan banyak mukjizat. Apa tujuannya? Supaya banyak anak-anak Tuhan keluar dari firman Tuhan. Makanya dengan kasih Tuhan tidak capek-capek, tidak jemu-jemu. Saya katakan, saudara jangan puas sekedar menjadi orang Kristen dikhotbahi. Aku menimbun banyak khotbah Bu Ana, ya, dari hamba Tuhan A sampai Z tak timbun, aku tahu semua, ya. Tetapi ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, kita cek, benarkah yang dikatakan itu? Artinya saudara dan saya harus memiliki kerinduan untuk menggali secara pribadi firman Tuhan, sehingga tidak mudah diselewengkan, ya. Tidak mudah dibelokkan. Karena apa? Tidak percaya gelondongan, tetapi memiliki kerinduan untuk terus menggali secara pribadi firman Tuhan. Amin. Ya, dengan kasih Tuhan, sekali lagi kalau mendengar ramalannya terjadi Bu, terus belum Bu, kita harus berkata bagaimana? Iblis pun bisa membuat mukjizat. Tetapi yang membuat saya kagum bukan mukjizat iblis, tetapi mukjizat apa? Yang dilakukan. Amin.
Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan kuasa. Perbuatan dari aku percaya sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dari sini kita sudah mengerti, saudara sudah menangkap dari sini. Ya, sebelum saya lanjut, saat mendengar berita ramalan dan ramalan itu terjadi, kita menjawab bagaimana? Biasa sejak dulu iblis bisa membuat mujizat, tetapi saya tidak heran, saya tidak kagum. Saya heran kagum kalau mujizat itu yang melakukan siapa? Tuhan. Bukan keramat, ya, bukan keramat, ya. Haleluya. Kita kembali, ya, kita kembali ke Keluaran 7 tadi dalam dibacakan ayat yang ke-13. 7 ayat yang ke-13. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Betul, yang dibaca Pak sebentar. Barusan gitu. Supaya, ya, ini tujuan iblis, saudara. Kenapa membuat ramalan dan ramalan itu cocok? Membuat ramalan dan ramalan itu terjadi. Tujuan iblis tidak lain yaitu supaya manusia hatinya semakin keras, supaya manusia menolak Tuhan. Nah, ngapain susah-susah hidup suci, yang susah payah? Iblis saja, ya, instan dia bisa melakukan. Itu kebanyakan orang percaya, orang Kristen yang tidak mau secara pribadi menggali Tuhan atau apa pasang berondong, sehingga ketika pengkhotbah berkata, untuk pasang berondong nggak usah capek-capek menggali, sehingga mudah dengan Tuhan. Haleluya, ya. Sekali lagi dengan kasih Tuhan sudah jelas, ya, kalau iblis itu melakukan mujizat itu biasa, jangan heran, ya. Dan tujuan iblis yang bikin ramalan, bikin mujizat, tujuannya supaya hati manusia semakin keras dan membuat manusia itu tidak mempercayai lagi. Itu tujuan iblis. Maka dari itu, dengan kasih Tuhan, mari ingat baik-baik kalau saudara dan saya dipanggil untuk apa tadi? Saudara dan saya dipanggil untuk apa? Bersekutu dengan Yesus. Tuhan yang setia itu memanggil saudara dan saya untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan Yesus. Makanya ada pujian mengatakan kalau di dunia ini ada berapa jalan? Kenapa? Karena iblis itu bisa membuat mujizat instan lagi, nggak usah proses, ya. Jalan akan dikatakan jalan menuju ke neraka itu lebar dan banyak orang yang mengikutinya. Tetapi jalan yang sempit, banyak tantangan itu sedikit orang yang. Dengan kasih Tuhan kita bersyukur kalau siang hari ini bukakan buat saudara dan saya, karena ini zaman akhir, ya. Jangan lagi membuka pikiran kita, ya, memakai HP kita untuk menyebarkan berita-berita yang di luar kebenaran, ya. Kita pakai, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya untuk menyebarkan, katakan menyebarkan berita kebenaran. Amin. Di dalam dunia
yang instan. Haleluya. Tetapi seringkali iblis menawarkan segala sesuatu yang serba cepat, instan, ya. Makanya sangat-sangat berbahaya di zaman-zaman akhir ini kalau saudara dan saya tidak mengikuti arahannya, ya. Kita ikuti arahan Tuhan, kita penuhi, kita ikuti panggilannya dengan apa tadi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk bersekutu dengan Yesus, untuk bersekutu dengan Yesus. Ingat, mujizat demi mujizat, ramalan demi ramalan yang dikerjakan oleh iblis. Itu tujuannya membuat anak-anak Tuhan keluar dari surga, membuat manusia hatinya semakin keras sehingga menolak yang namanya tuntunan Tuhan. Melihat apa saudara? Hati, katakan melihat hati. Jangan akhir ini Tuhan perhatikan, yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan selidiki, yaitu apa? Ketika saudara dan saya mendengar, melihat berita-berita yang begitu santer, ya, ramalan-ramalan begitu doble orang berkata, tetapi ingat dengan kasih Tuhan, itu adalah ramalan, ya, umpan yang dipakai iblis untuk menyesatkan banyak manusia, ya. Saudara dan saya bersyukur semua ramalan-ramalan itu adalah dibuat iblis karena saudara dan saya tahu yang namanya kebenaran. Amin. Tahu kebenaran. Kita buka sebentar Korintus, 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Tolong dibacakan. 1 Korintus 1 ayat ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam-macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Betul yang dibaca Pak di 1 Korintus ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia saudara dan saya menjadi apa? Menjadi apa? Kaya dalam hal apa? Ya, kaya dalam hal apa saudara yang dikasihi Tuhan? Dalam segala macam, katakan segala macam. Segala macam Perkataan dan segala macam apa? Pengetahuan. Saudara tahu ini loh jalannya Tuhan yang benar, aku tahu, ya. Ini loh jalannya apa? Iblis, ya, umpan iblis, saudara tahu, ya. Di dalam Yesus, saudara dan saya dipersekutukan dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya diperlengkapi dengan perkataan, diperlengkapi dengan segala macam yang namanya pengetahuan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak mudah kejelongok, ya. Tahu itu loh kalau di depan ada jublangan, ya. Karena saudara sudah dibekali, dipenuhi dengan yang namanya perkataan dari surga dan pengetahuan dari Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika Tuhan melihat hati saudara dan saya, tidak didapati Tuhan ada berita-berita kebohongan, tetapi hati saudara dan saya, ketika Tuhan menyelidiki hati kita, Tuhan mendapati yaitu kebenaran yang memerdekakan, memberikan saudara dan saya pengetahuan tentang yang benar. Haleluya. Kita tolak, kita patahkan, ya. Ketika saudara dan saya mendengar berita ramalan saat nonton TV, ya, kan seringkali tanpa disadari ramalan ini, saudara jangan membuka telinga, jangan menyediakan waktu, segera pindah channel yang lain. Haleluya. Jangan menyediakan waktu kita untuk hal-hal perkebunan, ya, sehingga kehidupan saudara dan saya dipenuhi, katakan dipenuhi dengan perkataan dan pengetahuan yang bersumber dari ketika Tuhan menilik hati saudara dan saya, diselidiki hati saudara dan saya, tidak ada cerita tetapi Tuhan mendapati perkataan, pengetahuan yang bersumber dari surga. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
akhir ini, saudara dan saya, ketika Tuhan menyelidiki hati saudara dan saya, didapati Tuhan ada kesetiaan. Haleluya, ada kesetiaan itu. Tuhan mau saudara dan saya, tidak awal-awal aku setia, tetapi Tuhan menghendaki, Tuhan mau saudara dan saya setia sampai garis ini. Setia sampai garis ini. Ayat yang kelima kita baca lagi. 2, 3. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Di dalam Dia, katakan di dalam Dia. Di dalam Dia. Di dalam Dia, di dalam Yesus, saudara dan saya menjadi kaya. Yang dimaksud ya, di dalam Yesus, yang dimaksud Tuhan saudara dan saya di dalam Yesus, yaitu orang-orang saudara dan saya yang mendengar, bukan sekedar mendengar, melakukan segala perkataan Tuhan. Tidak cukup untuk mendengar, maka saya katakan tidak cukup untuk menimbun banyak khotbah. Tetapi seberapa banyak khotbah saudara dan saya praktekkan? Seberapa banyak khotbah saudara dan saya yang sudah kita lakukan? Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan pilih, itu yang Tuhan mau. Sehingga saudara dan saya menjadi bagian, katakan bagian. Bagian. Di dalam Tuhan. Karena dikatakan di dalam Dia, saudara dan saya menjadi apa? Menjadi kaya. Amin. Mendengar, melakukan perkataan Tuhan, itu yang dimaksud Tuhan, ya. Tidak sekedar, makanya kita mengatakan ikut Yesus itu sangkal diri terus, pikul, salib, ikut Tuhan tidak ada yang namanya jalan instan. Amin. Salib di muka, keinginan saudara dan saya ada di salib di muka, keinginan daging di salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Buta indah, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku. Buta indah, buta indah, salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Ketika Tuhan memilih hati saudara dan saya, didapati Tuhan, saudara dan saya mendahulukan yaitu yang namanya salib ditaruh di mana? Keinginan saudara dan saya nomor 2 ada di mana? Makanya ketika saudara dan saya berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di rumah tanggaku, jadilah kehendak-Mu di pelayananku, jadilah kehendak-Mu di segala apa yang aku lakukan, seperti di surga. Artinya bukan kemauan saudara dan saya, tetapi mutlak 100% kehendak Tuhan yang terjadi. Haleluya. Kita buka sebentar Ibrani 2.
Ibrani 2 ayat yang ke-18. Ibrani 2 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Ibrani 2 ayat 18, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab Yesus sendiri, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah pemilik kehidupan saudara dan saya, pernah mengalami yang namanya pencobaan, supaya Yesus menjadi teladan buat saudara dan saya. Bisa katakan bisa. Yang sedang di dalam pencobaan atau ujian. Seringkali saya mendengar, Bu Ana, saya sudah tenanan ikut Tuhan, sudah melayani ikut Tuhan tenananku, tapi Bu, masalahku kok orang mari-mari ya Bu. Oh no, hai Bu ya. Pergumulan rumah tangga Bu, pergumulan anak-anak, pergumulan pekerjaan, oh no hai Bu. Sing jenenge masalah itu Bu. Apa ya Bu sing salah? Saudara yang dikasih Tuhan ya. Seperti firman yang saudara dan saya barusan kita baca Ibrani 2 ayat yang ke-18 ya. Artinya, kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, berkumpul di dalam menghadapi anak-anak yang seringkali sakar PDW, ya, menghadapi pekerjaan, ya, Tuhan izinkan semua itu supaya saudara dan saya bisa menolong, katakan menolong, orang yang sedang berkumpul di dalam rumah tangga, orang yang sedang berkumpul dalam menghadapi anak-anak yang sakar PDW, bisa menolong orang yang sedang berkumpul di dalam pekerjaannya. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa menolong mereka kalau saudara belum pernah mengalami? Jadi melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak, pergumulan demi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan menolong saudara, rumah tanggamu yang baik bisa kita menjadi lebih baik. Anak yang tadinya sakar PDW ditolong Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang tadinya boleh kerjaan angel, justru mengalami mujizat Tuhan, dibawa naik pangkat, gajinya dinaikkan. Tujuan Tuhan supaya saudara bisa menolong, katakan menolong orang-orang sedang berkumpul. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami secara sendiri kayak ini loh, ya, nek ngerasane berkumpul di dalam rumah tangga seperti ini loh, ya. Rasanya orang berkumpul di dalam menghadapi anak-anak sakar PDW. Saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, sehingga saudara dipakai, katakan dipakai untuk menolong orang-orang yang amin. Jadi mulai siang ini kalau saudara menghadapi pergumulan, iya ya Bu, ya, anak-anakku kok kayak gini, berkata, aku percaya Tuhan, pemulihan terjadi dalam rumah tanggaku, anak-anakku dan pekerjaan, sehingga melalui hidupku Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan, dan melalui pertolongan-Mu dan aku pun bisa menjadi kepanjangan tangan untuk menolong orang yang sedang berkumpul di luar sana. Haleluya, itu tujuan Tuhan, supaya kehidupan saudara dan saya menjadi kesaksian, bukan katanya, kata Pak Pendeta, kata Sang Pengkhotbah, tetapi saudara dan saya benar-benar mengalami yang namanya kesaksian demi kesaksian. Tuhan saudara mengalami secara pribadi bersekutu dengan Yesus. Amin. Tadi dikatakan kau kaya, saudara dan saya di dalam Yesus menjadi apa? Menjadi kaya. Banyak orang Kristen salah tangkap. Lalu dari zaman dahulu sampai zaman dahulu kok miskin terus Bu. Yang dimaksud kaya, yaitu kaya di dalam apa? Pengetahuan. Di dalam perkataan yang tadinya perkataannya kosong, seperti tidak berbeda dengan perkataan orang dunia. Perkataannya yaitu perkataan yang bersumber dari kebenaran. Haleluya, amin. Mujizat yang Tuhan kerjakan itu cerita. Saya seringkali sedih saudara, anak
menyuruh orang disuruh kesaksian, tidak mau. Yang pertama, kenapa kok tidak mau kesaksian? Aku izin Bu, nanti kata orang bagaimana, uripku kok masih koyok ini kok disuruh kesaksian. Hati-hati saudara, ya, kesaksian itu membangun, katakan membangun orang yang mendengar, ya, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan sekecil apapun, nah nanti gelendeng dewe, dipek dewe, tetapi harus disaksikan. Amin. Amin. Itu tujuan Tuhan menolong saudara dan saya, ditolong supaya kita menyaksikan, menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Dengan cepat, jamnya berjalan terus. Kita kembali ke 1 Korintus tadi, ayat yang ke-8, tolong dibacakan. 1 Korintus ayat yang ke-8, waktunya berjalan terus. Ayat yang ke-8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Inilah tujuan Tuhan dan keinginan Tuhan, ya, supaya saudara dan saya, salon mempelainya, salon mempelai Kristus, tidak bercacat, ya. Tidak bercacat. Contoh saudara dan saya bercacat, ya, menodai, ya, sebagai calon mempelai Kristus, yaitu mempercayai berita-berita ramalan bisa membuat cemar, bisa membuat saudara dan saya cacat, ya. Tuhan menghendaki, ya, saudara dan saya sebagai calon mempelainya, yaitu tidak bercacat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya memiliki kesukaan, katakan kesukaan. Kesukaan bersekutu dengan Tuhan. Semakin hari saudara dan saya ketika memiliki kesukaan bersekutu dengan Tuhan, semakin mau, katakan emoh. Emoh itu apa saudara? Tidak mau dengan yang namanya dosa, risih, tetapi saudara dan saya semakin cinta Yesus, semakin cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah kebenaran. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Cinta Yesus. Tambah hari, tambah kebenaran. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Kita akan segera selesai. Kita buka sebentar Markus 7 ayat yang ke-37. Markus 7 ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Dia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Amin. Dalam keadaan apapun, ya, Tuhan Yesus sedang bekerja dan terus bekerja, tidak henti-hentinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang tidak baik dijadikannya menjadi baik, yang sudah baik dijadikannya lebih baik lagi. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Amin. Maka segala sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya, gunakan, katakan gunakan. Ketika persoalan yang rumit tidak mungkin terselesaikan, terus berkatakan, Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Persoalan yang rumit, koyok benang ruwet, dijadikan Yesus menjadi baik. Artinya, ya,
dilakukannya mujizat sehingga mata saudara dan saya bersenang melihat yang dibuatnya. Amin. Amin. Di dalam Dia Yesus menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Sebagai ayat penutup kita baca bersama-sama Korintus 1 ayat yang ke-9. Korintus 1 ayat yang ke-9. Yang ketemu sudah ketemu semua? 2, 3 kita baca bersama-sama ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dia Allah yang setia. Allah yang setia itu yang memanggil saudara dan saya untuk bersekutu dengan, supaya kehidupan saudara dan saya tidak bercela di zaman yang jahat, di zaman yang akhir ini. Tuhan menghendaki saudara dan saya hidupnya tidak bercela. Jangan disingkat, jangan buang waktumu untuk mendengar, melihat berita-berita yang menyesatkan. Amin. Tetapi kita buka hati kita lebar-lebar, kita pergunakan kesempatan waktu kita untuk terus memperbanyak yang secara pribadi menggali yang namanya firman Tuhan. Jangan puas dikotai, tetapi milikilah kerinduan secara pribadi untuk menggali firman yang memerdekakan itu. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saya dipilih untuk apa tadi? Dipanggil untuk apa? Bersekutu dengan Yesus. Dengan cara bagaimana? Ikuti Dia. Dengan cara bagaimana? Ikuti Dia. Ikut ya, tidak ada cara lain untuk saudara dan saya bersekutu dengan Dia. Ikuti arahannya, ikuti Dia. Sampai kapan doanya? Sampai garis finish. Haleluya. Amin. Tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan memiliki kesukaan ya Tuhan, kesukaan untuk terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, supaya kehidupan kami Engkau datangi tidak bercela. Kami menolak Tuhan segala berita-berita ramalan kebohongan itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami membuka hati kami Tuhan, membuka kapasitas hati kami Tuhan untuk menerima segala kebenaran yang memerdekakan seluruh kehidupan kami. Perkataan akan berhenti sampai di sini. Roh penolong itu akan terus menjabarkannya dengan gamblang kesetiaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus sudah kita percaya, katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi